Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bahasa Arab adalah salah satu bahasa tertua di dunia. Bahasa ini memiliki 400 juta penutur sebagai bahasa ibu mereka dan tersebar di 22 negara anggota Liga Arab. Selain itu, bahasa ini juga menjadi bahasa peribadatan oleh lebih dari 1,2 miliar umat Islam di seluruh dunia. Video kali ini kita akan membahas secara singkat tentang 1. Asal-usul bahasa Arab, kemudian 2. Perkembangannya, dan 3. Eksistensinya di zaman modern ini. Yang pertama, bahasa Arab merupakan rumpun bahasa Semitik yang mencakup bahasa Ibrani, bahasa Akkadia, dan bahasa Aram. Rumpun bahasa Semitik ini masuk dalam keluarga besar bahasa Afro-Asiatik yang tersebar dari Afrika Utara sampai Timur Tengah. Ciri khas dari bahasa-bahasa Semitik ini adalah biasanya memiliki sistem morfologi yang berbasis pada akar 3 konsonan, atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan fi'il thulasi, kata kerja yang memiliki akar 3 huruf. Jadi bahasa Arab yang kita kenal sekarang ini itu berasal dari bahasa Arab yang lebih kuno, yang sudah dulu dituturkan oleh suku-suku Arab kuno di wilayah Jazirah Arab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Yang kedua, bahasa Arab pra-Islam. Sebelum kehadiran agama Islam, bahasa Arab sudah digunakan atau dituturkan oleh suku-suku yang ada di Jazirah Arab dengan berbagai dialek. Seperti halnya bahasa Jawa, itu kan banyak dialeknya. Ada dialek Banyumasan, dialek Solo, dialek Jawa Timuran. Nah, begitu juga bahasa Arab. Pada zaman kuno atau zaman sebelum Islam, itu setiap suku itu punya dialeknya masing-masing. Pada masa itu, banyak sekali para penyair-penyair kondang yang bermunculan, seperti Imru al-Qais dan An-Nabighah. Para penyair-penyair tersebut menggunakan bahasa Arab dalam karya-karya mereka, yang kalau didengar tidak hanya indah secara estetika, namun syarat dengan kebudayaan bangsa Arab. Dari banyaknya dialek-dialek yang digunakan oleh suku-suku di Jazirah Arab sebelum Islam, dialek Quraisy yang digunakan oleh suku Quraisy di Mekah akhirnya menjadi dialek utama dan menjadi dasar dalam pembentukan bahasa Arab klasik. Hal ini karena kota Mekah sendiri ketika itu sebagai pusat perdagangan dan pusat peribadatan, yaitu ritual ibadah haji. Yang ketiga, bahasa Arab pada era Islam. Ketika agama Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, hal ini membawa perubahan besar bagi bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, otomatis menjadikan bahasa Arab ini statusnya atau posisinya sakral di dunia Islam. Oleh karena itu, di kemudian hari, bahasa Arab dipelajari secara luas, baik oleh orang Arab maupun oleh orang non-Arab. Para sahabat Nabi dan para ulama yang datang kemudian memainkan perannya sangat penting dan signifikan dalam penyebaran bahasa Arab ke luar Jazirah Arab. Pada akhirnya, bahasa Arab ini menjadi bahasa utama dalam pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan. Di kemudian hari, karena banyaknya orang-orang non-Arab yang masuk Islam dan berbicara bahasa Arab, maka muncullah para ulama-ulama bahasa Arab seperti Imam Khalil dan Imam Syibawayh yang menyusun kaidah-kaidah atau tata bahasa Arab, atau yang kita kenal dengan ilmu Nahwu. Maka kitab seperti Al-Ain karya Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Alkitab karangan Imam Syibawayh menjadi pedoman utama dalam memahami struktur bahasa Arab. Kitab Al-Ain adalah sebuah kamus bahasa Arab yang mencatat berbagai macam kosakata bahasa Arab kuno yang berfungsi sebagai acuan dalam mempelajari makna dan nuansa Al-Quran. Dan Alkitab karya Imam Syibawayh merupakan kitab tata bahasa Arab atau kitab Nahwu yang paling lengkap pada masa itu. Setelah eranya Imam Khalil dan Imam Syibawayh, kemudian bermunculan juga ulama-ulama lain yang ahli dalam tata bahasa Arab, seperti Imam Ibnu Malik dari Andalusia atau Spanyol yang mengarang kitab Alfiyah. Kemudian Imam As-Sunhaji dari Mesir yang mengarang kitab Al-Jurmiyah, dan masih banyak ulama yang lain, seperti Imam Al-Kisai, Imam Al-Mubarad,
Imam Akhfaz, dan yang lain-lain. Ada juga Imam Zamakhsyari dari kaum Mu'tazilah yang mengarang kitab Al-Kashaf. Kitab ini dianggap sangat baik ketika menjelaskan struktur bahasa Arab, terutama ketika ingin memahami teks-teks suci Al-Quran. Kemudian ada juga Imam Abul Aswad Ad-Du'ali yang merupakan bapak pendiri ilmu Nahwu. Beliau itu sebelum eranya Imam Khalil. Beliau juga lah orang pertama yang memberikan titik pada Al-Quran. Dan puncak dari perkembangan bahasa Arab ini terjadi di zaman atau di era Abbasiyah, di mana ketika itu bahasa Arab menjadi bahasa pendidikan atau intelektual, di mana karya-karya sains, filsafat, seni, dan sebagainya ditulis menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, bahasa Arab diadopsi sebagai bahasa pemerintahan, bahasa administrasi, bahasa pendidikan, dan bahasa sosial dan perdagangan. Pada masa ini, bahasa Arab mencapai puncak kejayaannya, utamanya di bidang ilmu pengetahuan atau sains. Pada masa itu, Khalifah Al-Ma'mun, putranya Harun Ar-Rasyid, membangun Baitul Hikmah. Bait artinya rumah, hikmah artinya kebijaksanaan, yang berada di pusat kota Baghdad, yaitu ibu kota kekhalifahan Abbasiyah ketika itu, dan merupakan kota terbesar di dunia ketika era Abbasiyah. Pada era tersebut, para ilmuwan dari seluruh dunia berkumpul di Baitul Hikmah. Kemudian mereka sama-sama menerjemahkan karya-karya ilmiah dari peradaban Yunani, Persia, Romawi, dan India ke dalam bahasa Arab. Kemudian lahirlah tokoh-tokoh ilmuwan besar Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibn Sina. Mereka menulis karya-karya mereka tentang filsafat, kedokteran, dan sains dalam bahasa Arab. Hal ini menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa internasional dalam ilmu pengetahuan yang nantinya mempengaruhi peradaban Eropa lewat Andalusia. Kemudian hari, Baitul Hikmah tidak hanya berperan sebagai pusat penerjemahan, akan tetapi juga berpusat sebagai lembaga riset yang memajukan ilmu pengetahuan di dunia Arab. Kemudian hari, banyak sekali kosakata baru dalam bidang filsafat, matematika, dan kedokteran yang diperkenalkan melalui bahasa Arab. Dan dari Baitul Hikmah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya universitas-universitas Islam di kemudian hari, seperti Universitas An-Nawawiyah di Irak, kemudian Universitas Al-Azhar di Mesir, dan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Kemudian yang kelima, perkembangan dialek dan bahasa Arab modern. Seiring berjalannya waktu, kemudian bahasa Arab mulai berkembang menjadi berbagai macam dialek tergantung daerahnya atau regionalnya. Dialek-dialek ini meliputi satu dialek Mesir. Dialek ini adalah dialek bahasa Arab yang paling banyak digunakan. Hal ini karena didorong oleh media-media Mesir yang sangat mendominasi di dunia Arab. 2. Dialek Teluk. Dialek ini digunakan di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. 3. Dialek Syam. Dialek ini digunakan di Yordania, Palestina, Lebanon, dan Suriah. 4. Dialek Maghribi. Dialek ini digunakan di Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Meskipun negara-negara Arab menggunakan dialek yang berbeda-beda, akan tetapi bahasa Arab Fusha yang menjadi bahasa Arab standar atau bahasa Arab klasik itu tetap digunakan di pemerintahan, pendidikan, dan dokumen-dokumen resmi kenegaraan. Bahasa Arab Fusha juga digunakan sebagai penghubung antar negara Arab. Kalau diibaratkan seperti bahasa Jawa kromo inggil. Jadi antara orang Banyumas, orang Solo, atau orang Surabaya itu kan dialek, bahasanya kan berbeda-beda. Tapi mereka bisa disatukan dengan bahasa Jawa kromo inggil. Kurang lebih seperti itu penggambarannya. Kemudian yang keenam, tantangan bahasa Arab di era modern. Yang pertama adalah pengaruh bahasa asing. Pada masa kolonialisme, banyak sekali wilayah-wilayah yang berbahasa Arab, khususnya di Afrika Utara. Wilayah-wilayah tersebut mendapat pengaruh kuat dari bahasa asing, khususnya adalah bahasa Inggris dan Perancis. Akibatnya, bahasa Arab menyerap istilah-istilah baru, khususnya dalam kedokteran, sains, dan teknologi dari dua bahasa tersebut. Pengaruh kolonialisme yang begitu kuat di Afrika Utara, khususnya di Maroko,
Tunisia dan Aljazair, mau tidak mau memaksa bahasa Arab untuk beradaptasi dan menyerap kata-kata baru dari Barat. Hal inilah yang nanti menyebabkan munculnya bahasa Arab Amiyah modern, yaitu percampuran antara bahasa Arab dan bahasa Barat yang biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian tantangan yang kedua adalah digitalisasi. Di era digital, ketika internet dan media sosial mendominasi kehidupan masyarakat, bahasa Arab mendapatkan tantangan sekaligus peluang. Tantangannya adalah bahasa ini mendapatkan tantangan dalam penulisan online, di mana variasi dialek-dialek yang ada seringkali mendominasi. Namun dengan kehadiran internet dan media sosial, tentu saja ini merupakan peluang untuk menyebarkan bahasa Arab ke seluruh dunia. Maka banyak aplikasi-aplikasi untuk belajar bahasa Arab atau kelas-kelas daring yang juga mengajarkan bahasa Arab. Kemudian di kalangan anak muda muncul transliterasi baru, yaitu Al-Barizi, yaitu menulis bahasa Arab tapi dengan menggunakan huruf Latin. Bahasa Arab di era digital ini juga memperkenalkan banyak sekali istilah-istilah baru dalam bidang teknologi. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kesulitan standarisasi. Perbedaan antara bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab klasik atau bahasa Arab formal dengan dialek-dialek bahasa Arab modern yang bersifat regional atau kedaerahan itu seringkali menjadi hambatan dalam komunikasi. Jadi bahasa Arab Fusha adalah bahasa Arab standar, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, dalam bahasa Arab klasik merupakan bahasa Arab standar yang digunakan di pemerintahan, pendidikan, dan media. Akan tetapi dalam keseharian, mereka masyarakat Arab biasanya menggunakan bahasa Arab Amiyah atau bahasa Arab keseharian yang digunakan sehari-hari. Nah, ini yang beda, karena bahasa Arab Amiyah itu tergantung daerahnya. Antara bahasa Amiyah Mesir dengan Arab Saudi beda. Saudi dengan Irak berbeda, Irak dengan Maroko berbeda. Tapi kalau bahasa Arab standar atau bahasa Arab klasik itu sama semua. Ya sama seperti misalnya bahasa Jawa. Antara Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah berbeda. Antara dialek Banyumasan, dialek Solo Jogja, atau dialek Banyuwangi itu berbeda. Tapi kalau bahasa Kromo Inggilnya itu kan sama semua. Jadi kalau kita orang Banyumas ingin ngomong dengan orang Solo, itu biasanya pakai bahasa Kromo Inggil. Sama juga, kalau orang Arab Mesir ingin ngomong dengan orang Arab Maroko, kalau pakai bahasa regional mereka, bahasa Arab modern mereka itu sudah beda. Nah, caranya gimana? Ngomongnya dengan bahasa Arab standar atau bahasa Arab klasik. Tapi untunglah sampai sekarang bahasa Arab standar atau bahasa Arab klasik itu masih dipelajari dan diajarkan di universitas-universitas Islam seperti di Al-Azhar, di Madinah, di Qarawin, atau di lembaga-lembaga Arab seperti Liga Arab. Kesimpulannya adalah bahasa Arab adalah bahasa yang kaya akan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dimulai dari tradisi lisan di Jazirah Arab sampai era digital ini, bahasa ini terus-menerus mengalami perkembangan dan adaptasi. Sebagai bahasa Al-Quran, bahasa Arab mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia Islam, sekaligus menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, karena ada 22 negara yang menggunakan bahasa ini sebagai bahasa resmi mereka atau bahasa ibu mereka. Karena kedudukannya yang sangat istimewa di dunia Islam, maka sangat penting bagi kita semua, terutama yang Muslim, untuk mempelajari bahasa Arab. Dan channel ini insya Allah akan fokus belajar bahasa Arab mulai dari 0 sampai bisa. Mungkin sekian dulu, kita lanjut episode berikutnya. Kita mulai belajar bahasa Arab pada episode yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.